Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini aku tahu harus bahas apa, cuman aku nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Oh ya, mulai dari cerita aja deh. Jadi teman-teman tahu nggak sih, eee, salah satu penyebab, kita itu hancur itu adalah ketika kita tuh iri, ketika kita tuh hasad gitu ya. Rasulullah SAW ngasih tahu kita bahwa hasad itu cuman boleh terhadap 2 gitu, namanya ghibthah. Apa aja yang pertama adalah yang pertama orang yang dikasih kemampuan untuk bisa memahami, kitabullah yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah dan dia membacanya, mempelajarinya dan mengajarkannya kepada banyak orang, itu kita boleh iri sama orang yang seperti itu. Yang kedua, kita boleh iri sama orang yang dia tuh Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan harta yang sangat banyak tapi dia, selalu mendermakannya gitu. Jadi dia nggak pernah bosan buat, eee menderma apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan. Nah, kita boleh iri sama itu, tapi sisanya itu nggak boleh gitu. Apalagi kalau misalnya kita, hasad. Mungkin iri itu masih di tahap ini ya, masih di tahap, pengen sesuatu apa yang orang lain punya gitu. Tapi kalau udah hasad kan itu udah ada bukan hanya pengen, tapi pengen kenikmatan orang yang punya itu hilang. Nah, itu udah sakit, udah penyakit hati itu udah akut, udah stadium 2 gitu, belum stadium 3 sih, cuman itu udah bahaya banget lah, udah bahaya gitu. Karena kalau orang udah hasad tuh dia udah satu step melangkah mau, do something untuk menjatuhkan orang yang, dia hasadin gitu. Tapi kalau iri kan masih bergejolak dalam dada sama pikiran gitu. Nah kalau kita ngomong-ngomong tentang iri, itu juga salah satu dosa pertama yang dilakukan, yang ada gitu ya Eee, di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah kan cerita kan di, surat Al-Baqarah itu cerita tentang, iblis, cerita tentang manusia yang, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi. Terus iblis eee, ngerasa iri gitu karena dia merasa lebih baik gitu. Yah, jadi awal mulanya iblis, tadinya namanya bukan iblis ya, tadinya namanya Azazil, cuman dia karena, eee, berputus asa dari rahmat Allah, dia nggak pengen taat sama Allah, akhirnya dia menjadi orang yang putus asa, disebut ablasa yublisu, iblis. Jadi dia orang yang berputus asa. Nah, tapi awalnya kenapa dia tuh bisa sampai seterkutuk itu, ya karena dia tuh iri sama keutamaan yang diberikan oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala, itu. Akhirnya dia bilang, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku tuh lebih baik dibandingkan dia gitu, karena engkau menciptakan aku dari tanah dan dia dari engkau menciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Siapa dia? Dia baru diciptain sedangkan aku sudah menyembah dan beribadah kepadamu ribuan tahun. Eee, dan itu sih yang buat aku yang buat aku takut gitu. Kadang-kadang ketika kita ada posisi di atas nih misalnya kalau dulu aku kan, di pesantren itu kan ngerasa kayak, seandainya aku tuh punya hafalan yang lebih kuat, hafalan hadis yang lebih banyak, pemahaman agama yang lebih kuat, itu kan teman-teman aku kan di bawah aku. Nah kalau misalnya mereka di bawah aku ngerasa kayak, "Wih, aku di sini yang paling pinter nih," gitu, "aku yang paling punya posisi di sini, aku udah belajar banyak, aku udah, dapet nilai bagus terus," gitu. Tiba-tiba ada anak baru yang datang dan dia pemahamannya lebih bagus, hafalannya lebih banyak, dan dia lebih terkenal, lebih pamor, lebih charming gitu ya, lebih disukain sama guru. Wah, pasti aku hasad tuh, pasti aku hasad. Pasti aku ngerasa iri iri banget sama dia gitu. Nah, iblis tuh kayak gitu. Jadi dia ngerasa kayak, "Aku nih udah beribadah ribuan tahun, kok ini ada anak baru nih, ada newbie nih yang dia tuh nggak baru datang tiba-tiba langsung disuruh sujud gue sama dia, apaan nih? Gue nggak mau," gitu. Jadi justru hasad, iri itu datang bukan bukan cuman ketika kita ada di bawah, tapi bisa jadi ketika kita ada di atas dan kita ngerasa terancam atas posisi kita, gitu. Ya kayak gitu jadi teman-teman. Nah, Eee, dari inilah aku pengen, ngomongin tentang, eee, satu hal yang menurut aku penting buat aku sampein ke anak aku. Jadi kan video ini kan sebenarnya aku dedikasikan untuk, anak aku juga kan. Jadi kalau misalnya aku berandai-andai seandainya, aku mati
duluan. Terus kemudian aku belum melihat anak aku tumbuh, belum melihat anak aku dewasa. Aku belum memberikan banyak pelajaran dan nilai-nilai, value-value ke dalam, diri anak aku. Kira-kira, apa ya opsi yang harus aku lakukan untuk bisa menuhin itu. Oh, terus kepikiran sama aku pengen buat video YouTube. Aku nggak peduli sih ya berapa pun yang nonton, aku sangat respect sih, tapi aku makasih banget buat teman-teman yang, mau nonton aku, mau denger aku sangat, seneng gitu, dan apalagi aku ngelihat komennya itu sangat sangat baik ya sejauh ini, alhamdulillah. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk buat video dan aku berandai-andai, coba kamu bayangin deh kamu punya anak gitu, kamu punya anak yang kamu sayang dan kamu berharap dia pas besar itu, eee, dia membawa nilai yang pernah kamu ajarkan. Nah, di titik ini aja aku pengen bilang ke dia bahwa, di titik ini, di dunia yang sudah sangat cepat ini dengan media sosialnya, kita tuh sangat dibombardir ya oleh sesuatu yang membuat kita mudah untuk iri gitu, mudah kita tuh untuk ngerasa kayak gue tuh nggak berharga gitu. Berapa banyak kita ngelihat ada orang yang tiap hari, eee, dia ngupload, prestasinya dia, sedangkan kita, "Aduh gila gua nggak berprestasi." Setiap hari dia ngupload karyanya dia, terus kita ngerasa kayak, "Aduh gua apa sih sampah banget," gitu. Atau enggak kita ngelihat setiap hari kita ngelihat ada orang yang lebih cantik dibandingkan kita, jadi kita ngerasa insecure. Kan insecure itu kan hasil dari kita tuh membanding-bandingkan kan ya. Aku ngelihat ada orang yang lebih muda dibandingkan aku, tapi ilmunya lebih banyak, terus impact kebaikannya lebih banyak, itu kan membuat kita iri gitu. Nah media sosial itu menjadi apa, menjadi tempat yang kalau misalnya hati kita kotor, kita tuh bakal iri sama orang yang kita lihat. Nah makanya, aku pengen ngomong tentang iri ini. Jadi, aku pengen bilang ke Nak, Fathahillah Sezade sayang, eee, aku nggak tahu nanti dunia kamu kayak apa ya, cuman aku pengen sampein sesuatu bahwa mungkin kamu akan ngelihat banyak orang yang membuat kamu iri suatu saat nanti gitu. Ada orang yang mungkin yang lebih pinter, lebih ganteng, lebih punya status sosial, kehidupannya lebih nyaman dan lain sebagainya. Mungkin itu buat kamu ngerasa nggak berharga, mungkin itu buat kamu insecure, tapi tahu nggak sih ada hal yang pengen Ayah sampein. Salah satunya adalah kamu tuh nggak boleh insecure sama hal-hal yang nggak membuat kamu taat gitu. Jadi insecure itu boleh, iri itu boleh, tapi irilah sama hal-hal yang membuat kamu taat. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang lebih cantik dibandingkan kita, lebih ganteng dibandingkan kita, tapi kegantengan dan kecantikan itu, dibuat untuk bermaksiat, kamu nggak layak untuk iri sama mereka gitu. Kalau misalnya ada orang yang punya harta banyak, ada orang yang terkenal, pamornya besar gitu, status sosialnya tinggi, tapi itu membuat dia, eee, apa, semakin jauh dari Allah, kamu nggak nggak perlu risau dan nggak perlu iri sama mereka gitu. Itu justru malah ujian untuk mereka. Nah, yang harus kamu iri, itu adalah sama orang-orang yang mereka Allah berikan kelebihan dan mereka bisa menggunakan kelebihannya itu untuk semakin bermanfaat gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang kamu ngerasa ini kamu bukan iri mungkin, tapi kamu ngefans sama dia karena, dia sudah bisa menggunakan, kelebihan yang Allah kasih untuk bisa berimpact baik, ketahuilah bahwa setiap manusia itu punya salah, setiap manusia itu punya cacat dan mengidolakannya kamu sama orang yang kamu idolakan, kamu nggak boleh mengidolakan sosok yang lebih dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Jadi penting bagi kamu untuk tahu siapa Nabi Muhammad, untuk baca dan ngefans setiap apa yang Nabi Muhammad SAW itu lakuin. Kamu coba untuk, telusuri perjuangan beliau menyampaikan Islam itu seperti apa, mendakwahkan Islam itu seperti apa, dan Ayah insya Allah bakal mau cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang harusnya kita jadikan beliau sebagai uswatun hasanah.
bukan orang-orang yang lain gitu. Kita bisa nggak sih di kepala kita tuh ada kayak apa ya? Ih, aku pengen deh kayak Nabi. Nabi tuh waktu itu Allah lewat malaikat Jibril bilang ke Nabi, "Wahai Nabi, apakah kamu pengen seluruh gunung-gunung dan bukit-bukit yang ada di Mekah ini aku rubah jadi emas lewat tanganmu?" gitu. Terus Nabi Muhammad bilang apa? Nabi Muhammad bilang, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menginginkan semua emas itu. Aku justru lebih memilih satu hari kenyang dan satu hari lapar." Gitu. Aduh, itu kan buat kita tuh terenyuh gitu ya. Ya, ya ngefans lah sama orang-orang yang membuat kamu semakin cinta sama Rasulullah, membuat kamu semakin cinta sama orang-orang soleh, membuat kamu semakin banyak beramal soleh. Jadi irilah sama hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya selain itu, ayah berharap kamu nggak usah ambil pusing. Karena dunia ini kan sebenarnya ujian, dunia ini sebenarnya tanggung jawab, dan ujian dan tanggung jawab itu hanya bisa kita jawab dengan ibadah, dengan sesuatu yang bernilai ibadah, dengan sesuatu yang bernilai kebaikan, dengan sesuatu yang kita tunjukkan untuk Allah. Jadi kalau misalnya apapun itu, dari maupun bentuknya wajah, bentuknya popularitas, bentuknya harta, kalau itu nggak ditunjukin untuk Allah, itu berarti fitnah untuk dia. Ayah berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu jaga kamu, bukan hanya untuk kamu sih, tapi untuk semua yang nonton, jaga kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu jaga kita dari perasaan iri, dari perasaan dengki, dari perasaan hasad. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu bimbing hati kita untuk selalu merasa kurang dalam beramal soleh, sehingga kita tuh selalu semangat eh, untuk mau ya berkontribusi dalam Islam gitu, untuk mau berbuat baik semakin banyak. Jadi gitu. Makasih teman-teman udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.